Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati. Saudara, dalam muatan video saya kali ini, kita akan menyaksikan bersama-sama. Kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana keseruan antara seorang Hercules. Dia menantang Kombes Hengki Haryadi. Ini tentu sangat menarik. Entah ada persoalan apa, ada masalah apa, saya yang rakyat jelata ini tidak tahu. Namun ketika saya menemukan video ini, ancamannya sangat serius. Namun di balik itu, kita juga akan menyimak, kita juga akan melihat di mana seorang Hercules dia menunjukkan sikap kesatrianya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat gentleman. Dia berani untuk mengancam, namun setelah itu dia juga berani untuk meminta maaf. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau Hengki pribadi dengan saya 5 menit, ilmu komando pasukan khusus ada di hati saya. Kerahkan anggota saya semua, seluruh para ketua, sekitar 75.000 orang sampai 1.000 orang, 100.000 orang. Saya untuk mendesak Kapolri dengan mengharap Bapak Presiden untuk copot Hengki Haryadi dari Dirkrim Polda Metro Jaya. Untuk copot Hengki Haryadi dari Polda Metro Jaya. Saya selalu diancam, dia mau tangkap saya. Aku salah apa sama dia? Hari ini saya buka front sama dia. Anggota Grab siap semua. Kriak Jawa Barat kirim 50.000 orang, Banten kirim 50.000 orang. Ketua siap. Jakarta 50.000 orang. Saya yang bawa untuk ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Karena beliau juga adalah idola saya. Saya yang bertarung untuk mengantar beliau menjadi gubernur DKI. Pada saat pelantikan, Ibu Mega duduk kursi nomor 1, saya duduk kursi nomor 2. Saya orang satu-satunya beliau peluk, saya cium saya. Saya peluk tebak-tebak. Tapi pilpres kemarin saya peluk ke Pak Prabowo. Tapi beliau itu seorang merendah diri, seorang negarawan. Kombes Hengki Haryadi ya, Kombes Hengki Haryadi ya. Gua ingat aku sama dia, kau kecil Hengki Haryadi. Anggota saya ada 1.400.000. Ini biar Pak Kapolri, Pak Sigit, biar dengar saya bicara ini. Saya Hercules, pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham mengenai orang memberi berita ke saya. Pak Hengki katanya ada TO saya, ada target saya. Ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah. Sampai ke acara saya ada sedikitnya spontanitas di luar kesadaran. Ya ada saya mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Dan saya pribadi mohon kepada teman-teman media tidak usah terlalu diperpanjang, tidak usah terlalu diekspos berita ini. Jadi itu aja saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri, mohon maaf juga kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, dan minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Pablo Escobar, pria yang gemar menyiksa para musuh saingan bisnisnya dengan sadis itu paling ditakuti dan disegani di seantero Kolombia. Kalau di negara kita, Hercules Rosalio Marshall adalah mafia ranking 1 yang paling ditakuti dan disegani. Hercules adalah simbol kekejaman dunia kekerasan ibu kota. Kekejamannya membuat orang berkidik ngeri. Apalagi para pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa akan gemetar ketakutan jika ditatangi Hercules bersama dengan puluhan anak buahnya yang berbadan tegap, berkulit gelap dengan tato di sekujur tubuh mereka, dan berwajah sangar. Anak buahnya Hercules ada ribuan, rata-rata para pemuda dari Indonesia bagian timur yang merantau mengadu nasib di Jakarta.
Di ibu kota negara, rata-rata dari mereka menjadi pengangguran karena tidak punya ijazah dan tidak punya keahlian. Mereka-mereka inilah yang ditampung oleh Hercules, diberi pekerjaan jadi tukang jaga tanah sengketa, jaga diskotik dan dunia hiburan malam lainnya, jadi tukang tagih hutang dan lain sebagainya. Bagi mereka, Hercules adalah sosok bapak dan dewa penolong yang memberi mereka makan, pekerjaan dan kehidupan yang layak di Jakarta. Mereka pun menjadi pengikut setia Hercules. Mereka siap mengorbankan nyawa mereka bagi Hercules. Kerasnya kehidupan di ibu kota negara merubah mereka menjadi sosok yang kejam, bengis, dan beringas. Apalagi kalau berurusan dengan uang. Tapi kini di era Jokowi mereka tidak berkutik, satu persatu diangkut aparat. Hercules pun juga semakin tak berdaya disikat oleh aparat keamanan anak buahnya Tito Karnavian. Di bawah kendali komando Tito Karnavian, Hercules hanya mampu berhela nafas panjang dan melengos, tidak mampu berbuat apa-apa. Di eranya SBY, Hercules berjaya. Ia tidak segan-segan mengamuk membabi buta jika ditangkap. Di penjara, ia bikin keributan, berteriak-teriak, memaki para aparat keamanan sesuka hatinya. Rumah sakit pun diserang dan diobrak-abrik Hercules sampai rusak parah hanya karena persoalan sepele. Kerabatnya tak dilayani dengan semestinya. Bagikan film-film Hollywood, Hercules dan para anak buahnya baku. Ibu nggak boleh terlibat. Kita sini kita bawa barang sini guys. Ibu yang nggak kepentingan. Saya tertipu. Tahu. Ibu tuh pakai yang paling pegang. Kalau ibu nggak boleh kepentingan, kita bawa sembako. Kita jalan-jalan. Tidak bisa. Saya tersinggung. Ibu bilang kita nggak kepentingan. Kita nggak pegang. Ibu ini perempuan ya ibu ya. Ibu tuh polisi ya. Pakai yang paling pegang. Ibu nggak boleh seenak ibu ngomong gitu ya. Ibu tuh kurang ajar. Nggak boleh. Ibu kurang ajar ibu. Kamu dikasih negara, ibu dikasih negara. Tuan rakyat, saya juga. Saya bilang, saya lapor pada kota. Saya belum lebih. Ibu kurang ajar ibu. Ibu dikasih sama negara, tuan rakyat, tuan kami. Kami berapa Kami mau sembako, tahu ibu. Ibu ini bukan anak bangsa. Ibu kalau orang biasa saya tunggu ibu, karena polisi aja. Ibu saya lapor ke polisi. Ibu kurang ajar ibu. Ibu kamu ini bisa saya telepon. Tidak masih saya bisa telepon sekarang. Jokowi ibu bisa saya telepon. Tidak boleh saya sebagai anak bangsa sama anak bangsa. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Kita baik sopan. Kita punya hak. Kita sebagai organisasi yang punya hak. Jarak tidak kondusif. Seorang ibu harusnya tahu bu. Ini korban udah saya ikutin bu, udah bebas. Saya mau sembako loh Bu, saya mau sembako bu. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan pesan Prabowo Subianto agar tidak saling menjatuhkan satu sama lain di tengah situasi menjelang pemilu 2024. Pesan itu disampaikan saat menghadiri acara silaturahmi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIP Jaya di Jakarta pada Sabtu 3 Juni 2023. Ariza juga mengatakan masyarakat harus bisa memilih calon presiden yang berintegritas dan memilih
memiliki kredibilitas tinggi, karena menurutnya hal tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan siapa capres yang tepat menggantikan kepemimpinan Presiden Jokowi. Tentu semua masyarakat, warga bangsa, relawan-relawan, siapapun yang ingin memberikan dukungan, kami sangat senang dan bersyukur. Mari kita bersinergi bersama-sama dan ingat pesan Bapak Prabowo, mari kita berkompetisi secara baik, secara sehat, secara damai, menyampaikan ide, gagasan, dan program-program yang dapat membangun bangsa Indonesia ke depan. Jangan saling menjelekkan satu sama lain. Di sisi lain, Ketua Umum Grip Jaya Hercules Rosario mengatakan dirinya bersama Grip Jaya siap mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dan memenangkan Pilpres 2024. Hercules juga mengungkapkan telah mempunyai kenangan dan cerita sejarah mengenai NKRI yang tak dapat ia lupakan antara dirinya dengan Prabowo Subianto. Karena saya kan dengan Pak Prabowo setelah beliau jadi umum Gerindra, kami kenal yang Dari Jaya, Bung Hercules. Bung Hercules ini pendukung setia Pak Prabowo sejak lama. Terima kasih dukungan dan dedikasi Bung Hercules jajaran pada Partai Gerindra, pada Pak Prabowo Subianto. Insya Allah 2024-2029 Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Hari ini acara kita silaturahmi, semoga juga Bung Hercules yang berulang tahun semakin panjang umur, sukses, berkah, dan membawa kapal Grip ini semakin besar, semakin jaya, semakin merata ke seluruh pelosok negeri. Saya ditelepon mau menghadirkan tadinya 10.000, tapi karena Pak Prabowo hari ini ada tugas kenegaraan di luar negeri, jadi nanti ditunda yang 10.000, bahkan 200.000 nanti akan dibikin. Luar biasa dukungan Grip pada Bapak Prabowo. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sukseskan kontestasi pemilu 2024 seperti yang sering disampaikan Bapak Prabowo. Jangan menjelek-jelekan. Pak Anies adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Pak Ganjar adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Itulah salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Setidaknya ada 5. Pak Prabowo itu punya 5 T. T yang pertama adalah tulus. Pak Prabowo ini orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, membesarkan orang, ingat sama orang siapa saja. Ketulusannya, kebaikannya luar biasa. Inilah insya Allah yang membawa beliau keberkahan ini, ketulusannya. Beliau juga orang yang sangat tegas. Pemimpin ini membutuhkan orang-orang yang tulus, membutuhkan orang yang tegas. Kemudian beliau orang yang sangat tangguh, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bagi beliau tidak ada pengabdian yang berakhir, pengabdian hingga akhir hayat bagi kepentingan bangsa negara. Beliau juga orang yang teruji dan juga terpercaya. Bapak Ibu, kalau pilih pemimpin itu sering kita disampaikan harus memiliki bibit, bobot, dan bebetnya. Pak Prabowo itu bibit, bobotnya tidak diragukan lagi. Orang tuanya sebagai ekonom bangsa, begawan ekonomi nasional, kakeknya, pamannya juga para pahlawan pejuang bangsa. Beliau sejak muda sudah masuk TNI, masuk ABRI, sudah siap mati untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan dalam memimpin pasukannya ketika perang di Timur Timur, beliau adalah komandan yang setia, komandan yang ada di
medan tempur, komandan yang selalu menjaga anak buahnya. Inilah kelebihan Bapak Prabowo, selalu dan selalu pakai uang pribadi. Nah, jadi beliau ini selalu ada di medan tempur, menjaga anak buahnya, menjaga pasukannya, dan di depan ketika beliau sakit, beliau tidak mau dibawa ke kota, beliau tetap ada. Oke guys, dalam muatan video tadi kita sudah menyimak bersama-sama, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana kita mendengar komentar atau pidato dari seorang Hercules. Dalam muatan video tadi juga kita jadinya tahu siapa itu Bapak Hercules yang sebenarnya. Seorang laki-laki, seorang pemberani yang terkenal dengan jiwa premanismenya. Dari cuplikan-cuplikan video tadi, kita jadi mengenal lebih dekat. Kita jadi lebih tahu siapa itu Hercules. Mungkin selama ini kita hanya mendengar nama. Mungkin selama ini kita hanya mendengar cerita. Namun dengan cuplikan-cuplikan video tadi, kita jadinya tahu Hercules itu orangnya seperti apa. Dia berani untuk menantang Kombes Hengki Haryadi. Persoalan-persoalan dalam dunia premanisme, kita ketahui bersama bahwa seorang Hengki Haryadi mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan, khususnya yang menyangkut dengan debt collector itu. Jadi, hal yang menarik dalam muatan video tadi, di mana kita menyimak, kita melihat bagaimana seorang Hercules dengan jiwanya yang pemberani, dia berkobar-kobar, dia bersemangat, menyampaikan pidatonya, dan tidak segan-segan dia menantang seorang Hengki Haryadi. Kita ketahui siapa tuh Hengki Haryadi. Kombes Hengki Haryadi ini terkenal berani juga. Namun, sebagai seorang manusia, sebagai seorang jiwa pemberani, seorang Hercules juga, dia tidak kalah. Dia tidak malu. Dia tidak menunjukkan keegoannya. Dia tidak menunjukkan keserakahannya. Tetapi dia berani untuk bertanggung jawab. Dia berani untuk meminta maaf kepada Kombes Hengki Haryadi ini. Jadi, satu poin penting yang diajarkan oleh seorang Hercules kepada kita semua, bahwa sehebat-hebat apapun kita, seberani apapun kita, tetapi ketika kita tahu bahwa kita berada di hal yang salah, ketika kita mengakui bahwa kita salah, kita mampu untuk mengintrospeksi diri kita, maka jiwa ksatria, jiwa untuk berani meminta maaf, itu adalah poin yang paling penting dalam kehidupan kita setiap hari. Kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Kadang kita benar, kadang kita salah. Namun ketika kita berbuat salah, kita harus mampu untuk memberanikan diri kita dan meminta maaf kepada orang yang telah kita lawan itu. Begitulah kira-kira, dan semoga pengalaman-pengalaman positif, hal-hal yang positif dalam muatan video tadi bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita setiap hari. Mari tetap junjung kebenaran, tetap berani untuk meminta maaf, dan tetap tunjukkan jiwa ksatria kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.